Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di channel gue. Nama gue Okta. Untuk kali ini gue mau sharing ulang tentang cara menggambar proporsi kepala. Kali ini gue mau pakai referensi anime. Nah, sebelumnya tuh udah lihat yang cara menggambar kepala beginner atau pemula. Itu sebenarnya caranya sama, tetap sama. Cuma di sini gue mau pakai referensi anime biar kalian semua biar tahu, dan plus untuk tampak sampingnya juga. Oke, dimulai saja. Dimulainya awalnya tetap sama, kita mulai dari lingkaran. Lingkarannya nggak perlu sempurna, kayak gini aja. Yang penting membentuk lingkaran. Setelah itu buat garis vertikal lurus di tengah dan horizontal di tengah. Oke, ini adalah garis alis. Jadi ini bukan mata, ini alis. Setelah itu kita buat garis hidung, bukan hidung. Setelah itu garis dagu. Nah, panjang garis hidung ke dagu itu sama dengan garis alis ke hidung. Ini sama, ini panjangnya sama. Setelah itu sama di atasnya juga, panjang untuk batas ubun-ubun, batas dahi. Setelah itu kita buat garis pinggiran di sini. Nah, di sini nanti membentuk sebuah kotak atau persegi. Ini di sini persegi. Sebenarnya juga sama, dibentuknya persegi. Nah, jadi ada 6 persegi di sini. Oke, setelah itu kita buat garis-garis untuk mata, rahang, dan bibir. Di sini mata itu kita bagi dua. Oke, setelah itu kita bagi dua lagi, dari alis ke bagi dua ini. Kita bagi dua lagi. Nah, ini untuk garis mata. Setelah itu kita buat garis rahang di sini. Oke, rahang. Dan itu ini bibir. Oke, ini rahang. Ini dagu. Ini bibir. Nah, ini mata. Oke. Nah, ini untuk whites. Nah, nanti sepertinya ini nggak perlu dibuat untuk bikin kepala. Ini untuk whites aja. Ini gua opacity. Setelah itu, nah di sini kita buat mata dulu atau kepala dulu, muka. Oke, di sini gue bikin muka dulu. Oke, ini ke rahang bagian sini. Buat dari garis mata ke bawah ke rahang agak miring. Setelah itu dagu. Nah, untuk ke bagian wajah manga atau anime itu kan agak sedikit lancip. Tapi di sini nggak terlalu lancip, agak sedikit ada lingkaran di sini. Habis itu masuk ke sini, ke rahang. Oke. Nah, ini sebenarnya udah jadi bentuk kepalanya, wajah. Setelah itu kita buat garis mata. Sini buat jarak mata. Karena mata manga atau anime itu kan besar-besar. Nah, ini jaraknya sama juga besar. Oke. Nah, ini kita buat matanya. Contohnya, gue mau bikin manga shonen kecowok-cowokan itu, jadi matanya kecil. Nah, kalau shoujo itu matanya besar-besar. Tapi ada juga manga yang drama-drama gitu yang besar kayak gini. Ini mata perempuan biasanya. Kalau mata laki-laki lebih begini, besar. Perempuan cuma ditambahin bulu mata doang, terus bubble-nya lebih banyak. Kalau laki-laki satu bubble-nya tuh. Tapi tergantung, gue lebih nggak suka kayak gambar kayak gini kalau bikin gambar shonen, kecuali gambar waifu gue sendiri. Waifu. Setelah itu buat alis. Oke, setelah itu buat hidungnya juga. Oke, hidung gini aja cukup, dan bibirnya. Oke, gini. Oke, setelah itu buat bikin telinga. Telinga mulai dari garis mata. Semuanya sama, dimulai dari garis mata. Bahkan bikin gambar Disney pun semuanya mulai dari garis mata. Contohnya,
bikin si Elsa atau siapa gitu di sini gambar. Mulai telinganya dimulai dari garis mata di sini, berarti di hidung tetap di sini, bisa dilihat gambar-gambarnya tuh. Gitu, untuk ini gambar-gambar di sini begini contohnya, atau gambar-gambar kartun yang lainnya semuanya sama. Dimulai garis membuat telinga itu dimulai dari garis mata, terus berhentinya di hidung. Oke, lanjut. Oke, setelah itu gue pengen bikin bener-bener kayak cowok, tapi ini kan bulat banget mukanya. Gue pengen bener-bener cowok jantan gitu. Ini gue hapus sedikit. Setelah itu ini gue bener-bener panjang kepalanya. Setelah itu ini kan pasti bibir, ini agak melengkung langsung ke dagu. Nah, dagunya itu agak lancip gue bikin. Oke, agak lancip. Nah, setelah itu bikin kepalanya. Nah, kepala itu dimulai dari garis mata, dari dagu. Nah, ini panjangnya sama gitu. Ini mata ini ada garis tengah di bagian kepala semuanya. Oke, nah ini sampai sini kepalanya. Setelah itu kita buat, wah ini jadi Saitama. Oke, aku bikin Saitama aja, kepala botak. Setelah itu nggak mirip-mirip banget, tapi ya mirip Saitama. Di sini contohnya aja, gue mau mulai jadiin. Ini udah jadi kebentuk kepalanya, tinggal gue mau rapi-rapihin di sini. Nah, ini hidungnya gue miring-miringin. Nah, enaknya digital gitu, tinggal langsung garis-garis saja. Tapi kalau di manual enak juga sih, karena langsung akurat gambarnya. Gitu. Gambarnya langsung akurat. Ini mau gue rapi-rapi dulu. Sudah, kita lanjut aja dulu. Tuh ganteng banget nih Saitamanya. Oke. Wah, ini kegantengan. Oke, lanjut. Di sini gua kecilin dulu. Waduh, salah. Gua kecilin. Nah, sekarang gua mau buat bagian tampak sampingnya. Nah, kalau untuk bagian tampak samping sama, cuma bedanya untuk bagiannya itu langsung di bagian sebelah kiri. Kita mulainya. Di sini kita buat lingkaran, tetap lingkaran awalnya. Nah, itu garis di bagian sini. Tepat di bagian sini. Nah, itu kita tetap buat garis vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Nah, ini tetap bagian alis, bukan bagian mata. Nah, itu kita buat lagi garis hidung dan dagu dan dahi. Oke. Setelah itu, nah kita buat garis mata, garis rahang, dan seterusnya. Tapi di sini kan kita buat manga, nggak bentuk kayak realis. Nah, di manga itu hidungnya kadang-kadang maju ke depan. Oke, kita mulai dulu ya di sini. Ini kita kecilin. Setelah mata, ini hidung gini. Terus mulut. Nah, ini kadang-kadang bentuknya begini. Tuh, langsung. Hidung ini langsung turun. Setelah itu baru masuk ke bagian kepala. Nah, ini matanya. Lagi di sini. Oke, telinga tetap sampai sini, berhenti di hidung. Leher itu biasanya lurus dulu, sini baru turun. Nah, ini kepalanya terkadang ada langsung lonjong, aduh apa itu? Kadang langsung lonjong ke belakang. Seperti itu. Jadi lonjongnya itu begini. Kepala belakangnya lebih besar. Oke.
Jadi ini langsung seperti ini. Nah, ini langsung turun ke bawah. Tapi sebenarnya kalau mau bikin manga atau karakter kartun atau yang lain-lain, itu sebenarnya bebas sih mau kayak gimana kepalanya. Kecuali kalau mau dibuat kayak semi realism, nah itu baru dibuat semirip mungkin sama realis tarik-tarikannya. Oke, dari sini sama itu. Hero nggak tahu lagi kapal. Oke, ini contoh untuk tampak depan dan tampak samping. Nah, sekarang gimana caranya supaya tanpa harus menggunakan guides di sini? Contohnya banyak. Oke, di sini gue mau kecilin lagi. Gitu, kecilin dong. Jadi di sini gue mau coba cara bikin Oke, jadi sini gue mau coba bikin cara kepala tanpa harus menggunakan guide yang garis-garis seperti itu. Nah, jadi kita mulai dari lingkaran, tetap lingkaran, terus ada sedikit lingkaran sini, langsung tarik garis seperti ini. Nah, udah, ini hanya untuk guide sementara. Setelah itu kita buat bagian mata, hidung dan mulut. Itu nggak usah langsung pakai garis-garis lagi, ini langsung aja di sini. Ini mata, ini tampak 3/4, hidung, mulut, langsung. Pas di bagian garis tengah. Oke, setelah itu kita buat langsung garis rambut-rambut kepalanya. Wah, ikemen. Siap. Oke, lanjut. Nah, di sini main beberapa sketch aja dulu mulai. Jadi gambar itu mulai tuh jangan langsung rapi-rapi, mulailah dari sketch. Setelah itu baru kita rapikan. Tuh. Buat pakai sweater aja deh, biar gampang. Oke. Nah, ini contoh. Bonyok matanya. Cara tampak samping. Oke, nah ini. Oke, cara yang lainnya adalah gue kecilin dulu. Cara lainnya sama, gue hapus, bulat, garis atau turun. Nah, ini langsung aja bikin mata. Kali ini gue bikin cewek. Sketch. Langsung begini. Nah, ini tampak bawah karena bedanya ini ada curve. Nah, untuk telinganya tetap di bagian atas. Pas di bagian alis ini ada garis mata. Ini langsung, ini ada garis hidung di sini, tetap sama.
Nah, untuk bagian kepala wajahnya ini agak sedikit mengecil. Beda dengan yang tampak depannya. Oke. Nah, ini untuk tampak bawah. Oke, gue mau bikin agak sedikit curly gitu. Kepalanya tetap besar. Oke, cukup seperti ini. Wah, jadi Hinata, nggak apa-apa. Lanjutkan. Oke, ini sketch. Oke. Jadi hapus saja. Oke, selanjutnya kita coba buat yang sedikit moe-moe gitu. Caranya sama, dari garis bulat, buat, terus garis tengah. Nah, kalau moe itu gambarnya ini nggak lancip, nggak panjang, tapi sedikit bulat kepalanya. Bulat, jadi mata itu di sekitar sini. Nah, kepalanya itu cuma ambil bagian sini. Tuh. Diikutin lingkarannya. Itu udah pasti. Nah, ini kepalanya cuma ditambahin sedikit bulat. Kepalanya agak besar. Itu moe. Nah, di sini lehernya kecil. Jadi sebenarnya moe itu kayak gambar anak kecil, tuh, bocah labil. Setelah itu, nih mata moe itu sebenarnya lebih besar-besar gitu. Tergantung ya, karena ciri khas manga itu ada di mata. Mata perempuan yang dandere, yandere, sundere atau macam-macam kayak gitu, gue sebenarnya belum ngerti. Tapi yang gue tahu tuh tipe-tipe karakter manga tuh dari situ matanya. Jadi kalau mau buat karakter yang berbeda kayak misalnya sundere itu agak sedikit tajam matanya. Yang gue lihat kalau di anime-anime gue tonton. Nah, kalau orang yang sedikit charming nih matanya begini. Biasa, normal. Gitu. Nah, terus ininya ini nggak bulat banget, ada sedikit lurus gini. Nah, terus habis itu ini patah bulat, dia nggak membentuk dagu, tapi ada juga yang membentuk dagu sedikit. Itu biasanya untuk yang ibu-ibuan, yang untuk ke orang dewasa, karena kan ada gambar moe tapi dianya dewasa, bukan untuk anak kecil itu. Oke, setelah itu buat rambutnya. Buatin aja twin tail. Kita buat twin tail. Oke, jadi seperti ini. Sketch. Nah, nanti dari sketch ini kita coba-coba buat rapin lagi, tapi nggak sekarang, kelamaan. Waktunya juga makan banyak nanti. Nah, mungkin di video time lapse gua coba-coba record bikin, karena gue kebanyakan kerja. Jadi gue susah mau bikin karya yang bisa gue record itu, karena aku makan waktu buat bikin
timelapse atau bikin karya buat sendiri. Gigi kelinci aja. Oke, ini dia. Ups, gue bukan pedofil, tapi emang gue agak seneng aja bikin gambar-gambar kayak gini. Soalnya buat anak-anak kecil dulu gue ngajar anak kecil gitu bikin gambar moe. Mereka bilang, wah lucu-lucu. Kalau buat aku ya kak gambarnya cerah, ambil. Tapi kan berarti gue pedofil. Ya karena gue ngajar anak-anak ya harus begitu. Gue harus bisa menyayangi anak-anak biar mereka senang tuh bagaimana. Ya wes, gue harus belajar gambar kayak gini. Anak kecil, bocah. Oke. Nah, gue rasa baru cukup sampai sini dulu. Semoga videonya membantu banget buat kalian semua. Cara yang sebelumnya memang sebenarnya sama, tapi di sini ada plus untuk membuat gambar tampak samping. Sayangnya bentuknya referensi manga atau anime gitu. Sebenarnya gue mau buat secara universal, tapi nggak apa-apa. Mungkin lain kali gue buat lagi. Terus semangat lagi gambarnya, jangan males-malesan banget untuk gambar. Oke, gue Okta. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.